فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, setelah kita melewati pembahasan wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, yang mana Imam As-Sa'di mengatakan itu tadi adalah penetapan wahdaniyah Allah secara global. Sekarang beliau mengatakan kemudian Allah menyebutkan dalil-dalil terperinci tentang masalah ini, bahwasanya Allah Ta'ala telah meletakkan seluruh, yaitu menampilkan sekian banyak kenikmatannya dan jejak-jejak kekuasaannya di alam semesta. Kita masuk kepada pembahasan itu tentang firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, demikian pula pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera yang berlayar di lautan dengan apa saja yang bermanfaat untuk umat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan air yang Allah turunkan dari atas. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian Allah menghidupkan bumi dengan air tadi setelah kematian bumi tersebut. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah menebarkan ke bumi itu dari setiap jenis hewan yang makhluk yang melata. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, demikian pula pengaturan angin dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Itu semua la ayatil liqaumi yaqilun. La ayat ini i'rabnya apa ayat itu ya? Sebagai isim inna yang diakhirkan. Iya, dia paling akhir. Padahal inna fi khalqi, ternyata isim innanya di paling akhirkan. Benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Kalau tanda kekuasaan Allah itu ada, berarti zatnya ada. Tak perlu pura-pura bodoh. Oh, dalam Quran tidak ada penjelasan bahwasanya zat Allah ada. Itu jahilnya Anda. Kalau sifat ada, gimana zatnya tidak ada? Baik. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya di dalam seluruh makhluk-makhluk yang besar ini ada tanda-tanda, yaitu ada dalil-dalil. Adillah jamak dari dalil. Dalil kata Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i yaitu mayursyidu ilal matlub, sesuatu yang membimbing kita kepada apa yang kita inginkan, yang kita cari. Nah, itulah makna dalil, yaitu penunjukan-penunjukan atau petunjuk-petunjuk tentang wahdaniyah si pencipta, bahwasanya pencipta itu hanya satu saja, tak ada yang lain. Baik, dan dia tidak perlu bantuan. Adapun masalah adanya malaikat, mereka adalah ciptaan Allah dan mereka diberi tugas dengan suatu hikmah, bukan karena Allah Ta'ala perlu kepada mereka. Baik, fiilnya Allah itu dibangun di atas hikmah, bukan di atas hajah. Allah melakukan sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena suatu hikmah. Sebagaimana Allah mencipta manusia dan jin bukan karena Allah memerlukan mereka, maka demikian pula Allah menciptakan
Menciptakan apa? Para malaikat. Bukan karena Allah perlu malaikat untuk mengatur gunung, menumbuhkan tanaman, mengecilkan butiran-butiran hujan. Tak, Allah tak perlu mereka. Tetapi Allah menjadikan alam semesta ini memang makmur dengan para makhluk untuk mengerjakan apa saja yang Allah kehendaki. Baik. Inilah baru yang dikatakan sebagai raja yang sebenar. Kalau raja dunia dikatakan raja, tetapi dia perlu para pembantu, perlu para menteri, bahkan perlu petugas untuk menyapu jalanan, membersihkan sampah. Dalam keadaan raja perlu, tapi dia pengendali segalanya. Sementara Allah Ta'ala saking kuasanya dia, dengan kekuasaan yang mutlak tanpa dia perlu kepada mereka, dia menciptakan semua, dan dia menciptakan adanya pemakmur-pemakmur di bumi. Bukan karena dia perlu, tapi karena itu hikmah dia, menjadikan bumi tidak sepi dari kegiatan-kegiatan. Semuanya ada kegiatan. Ada orang-orang yang melakukan ini dan itu, kemudian timbul sampah, lalu ada semut, ada cacing untuk membersihkan sampah-sampah tadi. Dalam keadaan Allah tidak perlu mereka, tapi Allah dengan hikmahnya menjadikan bumi ini makmur dengan hukum sebab akibat, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Baik. Ini untuk menjelaskan kalau Allah memang tak perlu, kenapa Allah masih menciptakan malaikat untuk mengatur ini dan itu? Bukan karena dia tergantung pada malaikat, tapi hikmah agar alam semesta ini memang penuh dengan keserasian, penuh dengan activity dan seterusnya. Itu baru hikmah yang sedikit yang diketahui oleh para ulama. Dan juga menunjukkan tentang ilahiyahnya Allah. Penciptaan alam semesta ini menunjukkan ilahiyahnya Allah. Maka tak boleh menyembah yang lain, karena pencipta juga hanya satu. Dan agungnya kekuasaan Allah. Demikian pula agungnya rahmat Allah. Dan juga menunjukkan seluruh sifat-sifat Allah. Karena indahnya ciptaan itu menunjukkan indahnya perbuatan. Dan indahnya perbuatan menunjukkan indahnya sifat. Indahnya sifat itu menunjukkan indahnya nama. Dan indahnya nama menunjukkan indahnya zat. Jadi kita berdalilkan dengan makhluk tentang adanya perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, nama dan zat dari si pencipta. Sebagaimana dijelaskan itu oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Jadi tak perlu Allah memperlihatkan diri kepada para makhluk, tetapi justru Allah menguji, mencabar akal mereka. Katanya akalnya hebat kan, IQ 200 Einstein itu, ataupun siapa itu yang katanya dia bilang saya sudah mencari-cari di langit dengan teleskop, tapi tak jumpa Tuhan, tak nampak Tuhan. Seluruh teori-teori fisika menunjukkan Tuhan tak ada tempat di langit. Nah, itu jahilnya engkau. Siapa itu, Stephen Hawking atau siapa itu yang akhirnya lumpuh, kepandiannya tak mampu untuk menyelamatkan dia dari penyakit lumpuhnya itu setelah kekufurannya itu. Padahal justru di setiap dzarrah di alam semesta menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah menunjukkan Allah ada dengan pengaturan segalanya itu. Makanya yang disebutkan di sini sudah tepat. Seluruh makhluk dengan segala aktivitinya itu menunjukkan sifat-sifat Allah, baik itu sifat penciptaan, yaitu dia maha pencipta, ataupun sifat ilahiyah, bahwasanya dialah yang berhak disembah. Demikian pula kekuasaan yang sedemikian luasnya itu, kerajaan langit dan bumi yang sangat luas itu. Demikian pula menunjukkan rahmat dia. Akan tetapi untuk siapa ini? Liqaumi ya'qilun, untuk kaum yang memikirkan. Dicabar, apakah dengan akal yang sebegitu mereka mampu meyakini Allah ada dan hanya dia yang berhak disembah, ataukah ternyata mereka akalnya tidak mampu. Ternyata manusia memang akalnya bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul akalnya sangat tumpul, tak punya akal, sampai-sampai tidak yakin Allah ada, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syuyu'iyah, orang-orang komunis, meyakini Allah tidak ada. Ada yang akalnya sedikit lebih apa istilahnya, lebih kuat sedikit lah, atau ada, sehingga dia meyakini alam semesta ada, berarti penciptanya adalah, karena adanya langit menunjukkan adanya pencipta, adanya gelombang menunjukkan adanya air, adanya asap menunjukkan adanya api, adanya
jejak menunjukkan adanya tapak kaki yang baru saja melintas dan seterusnya. Nah, ini akalnya sudah mulai memahami itu. Berarti pencipta ada. Ada yang levelnya hanya berhenti di situ. Ada yang levelnya naik lagi. Kalau dialah yang mencipta, berarti dia pula yang berhak disembah. Yang lain tak paham itu. Yakin yang mencipta adalah Allah, tapi untuk masalah penyembahan, yang lain yang disembah. Tapi ada yang boleh naik sampai ke tingkatan itu. Dan ada yang sempurna, yaitu kalau dia berhak disembah berarti seluruh sifat keindahan ada pada dia. Nah, inilah yang paling sempurna. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, beliau mengatakan bahwasanya manusia yang sebenar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain hanya nisnas, mirip manusia, karena akalnya kurang sesuai dengan kadarnya. Baik. Kemudian kata beliau, apa makna liqaumi ya'qilun, yaitu ini semua sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan untuk orang yang memiliki akal, yang akal itu mereka pergunakan di dalam perkara yang untuk itulah akal itu diciptakan, untuk memikirkan kekuasaan Allah, kemudian menyembah Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan yang Allah inginkan. Baik, ada pertanyaan besar, yaitu bolehlah dikatakan alam semesta menunjukkan pencipta itu ada, tapi dari mana kita tahu pencipta itu adalah Allah? Kata Imam Ibnu Taimiyah, tentang nama Allah ini sudah tercetak di dalam jiwa orang-orang yang fitrahnya masih lurus. Baik. Walaupun mungkin ada perubahan lafaz sedikit, seperti dalam bahasa Ibrani dipanggil dengan Yahweh, adapun kalau bahasa Arabnya adalah Allah. Baik. Dan demikian pula itu disebutkan oleh pendeta yang masuk Islam setelah dia pergi ke Tel Aviv untuk belajar di pusat ilmu ilmu ahli kitab di sana. Dia membaca kitab-kitab kuno yang memang betul-betul manuskrip kuno didapati dari berbagai bahasa, itu tetap dia dapati memang pencipta alam semesta adalah Allah. Dengan bahasa yang lain, walaupun bahasa lain, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Arab memang dia adalah Allah. Bukan sekedar Lord, bukan sekedar God, tapi memang disebut dia adalah Allah. Dan ini sudah terfitrahkan di hati manusia. Untuk mengingatkan manusia yang fitrahnya mungkin tertutupi atau tidur, kata para ulama, maka Allah mengutuskan para rasul dengan mukjizat yang menunjukkan memang mereka utusan Allah, bukan tukang sihir, bukan pula manusia biasa. Untuk menjelaskan memang itu adalah Allah Ta'ala yang mengutuskan kami, menciptakan kalian, dan seterusnya. Diingatkan. Kemudian disebutkan di sini, maka sesuai dengan kadar apa yang Allah kurniakan kepada hambanya berupa akal, sesuai dengan kadar akal dia itulah si hamba mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat tadi. Dan Allah memperkenalkan alam semesta ini, dan dia mengenal ayat-ayat tadi dengan akalnya. Akal digunakan untuk mengenal Allah, bukan sekedar mengenal makhluk sampai tingkat nano, setelah itu tetap tak kenal Allah. Berarti akalmu betul-betul terbantu. Justru setelah engkau tahu kekuasaan Allah yang seluas itu, engkau wajib tahu bahwasanya penciptanya itu memang maha hebat dan maha seterusnya. Seperti yang dijelaskan, dan betul-betul firman Allah itu sesuai dengan yang dia sebutkan. Allah Ta'ala berfirman, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu ada tempat pembuktiannya, tempat menetap, yaitu tempat pembuktian, dan kalian akan tahu. Sejak dulu para ahli alam semesta yang dapat taufik, banyak yang masuk Islam setelah meneliti alam semesta, seperti yang Anda baca di dalam buku-buku orientalis yang masuk Islam ketika Anda di Damaj itu. Ketika dia meneliti tentang kromosom, kemudian yang lebih kecil lagi sampai DNA, RNA, dan seterusnya. Lalu dia mengatakan terbukti bahwasanya seluruh ini semua tercipta dari air. Sementara dalam Quran sudah disebutkan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala yang hidup itu tercipta dari air. Lalu dia heran. Pengetahuan tentang bahwasanya seluruh makhluk tercipta dari air itu baru diketahui di masa pertengahan, masa yang dikatakan Renaissance itu. Sementara Muhammad jauh zamannya, dan waktu itu belum diketahui, belum ada
mikroskop dan seterusnya. Maka bagaimana Muhammad tahu? Berarti ini memang bukan dari manusia. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, zaman sekarang banyak juga para pakar yang masuk Islam dengan sebab-sebab yang seperti itu. Tatkala teleskop apa itu namanya, mikroskop sudah sampai tingkat elektron yang super kuat, lalu mereka melihat apa yang lebih kecil dari atom, katanya yaitu tingkatan nano. Ternyata benda-benda yang ukurannya sampai tingkat nano itu seluruh hukum fisikal yang terkenal tidak berlaku di situ, betul-betul tidak berlaku. Maka mereka tahu ini betul-betul ada zat yang memang mengatur itu semua. Tak mungkin ini manusia, itu tak mungkin. Tak mungkin ini adalah sekadar yaitu hukum alam semata, karena seluruh hukum alam ternyata betul-betul tidak berlaku di tingkatan yang sekecil itu. Nah, dari sini mereka banyak yang masuk Islam, bahwasanya ini adalah memang kekuasaan Allah Ta'ala. Ada zat yang membatasi seluruh hukum-hukum di alam semesta ini dan merubah hukum sesuai kehendak dia di alam semesta ini. Betul-betul tidak berlaku peristiwa dan hukum ini dan hukum itu. Ternyata hukumnya lain lagi. Banyak yang masuk Islam, betul-betul pencipta itu ada dan telah diisyaratkan dalam Quran begini. Hatta yang dikatakan sebagai apa itu istilahnya, bintang hitam, apa itu black hole itu, ternyata dalam Al-Quran pun sudah diisyaratkan tentang itu. Apa itu? Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, maka aku bersumpah demi al khunnas, yaitu bintang yang tidak nampak. Sudah ada isyarat-isyarat seperti itu. Maka banyak orang-orang barat, para tokoh-tokohnya yang masuk Islam dengan sebab itu. Berita Quran itu pasti benar, tinggal tunggu waktunya saja bagi orang-orang yang belum tahu. Kemudian disebutkan di sini, yaitu dengan akalnya, dengan pemikirannya, dan dengan tadaburnya. Dengan dia mempelajari seluruh alam semesta, dia akan tahu itu. Dan seorang mukmin akalnya lebih hebat daripada para pakar-pakar orang-orang kafir. Orang mukmin baru sekedar lihat sedikit saja tanda kekuasaan Allah langsung beriman. Orang kafir perlu mengumpulkan dari barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, mungkin baru beriman. Makanya seorang mukmin ini akalnya sempurna. Diberi tanda sedikit saja kemudian sudah langsung percaya, tidak perlu tandanya terlalu banyak yang menunjukkan, berarti akalnya tumpul. Makanya ini yang saya sebutkan ini tadi bukan agar kita kagum pada hasil pengetahuan orang barat. Mereka terlambat jauh sebenarnya. Untuk mengenal Allah terlambat sangat jauh. Kemudian maka di dalam penciptaan seluruh langit, yaitu dari sisi apanya? Ketinggiannya, keluasannya, kemantapannya. Ini sama ya, ihkam dan itqan, yaitu kemantapan, betul-betul. Hal tara min tafawut, apakah engkau melihat ada ketidakseimbangan? Ternyata semuanya seimbang. Dan apa saja yang Allah jadikan ada di dalam langit, berupa matahari, bulan, bintang-bintang, dan itu pun baru langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Itu baru langit dunia. Makanya orang yang mengatakan saya sudah cari sampai ke ujung-ujung langit, bintang dengan segalanya, saya tak jumpa Allah. Nah, Anda yang jahil, itu baru langit dunia, belum langit 2, 3 sampai 7, jauh sekali, mata Anda belum sampai. Bintang-bintangnya demikian pula pengaturannya untuk kemaslahatan para hamba. Demikian pula di dalam penciptaan bumi yang dihamparkan untuk para makhluk, yang memungkinkan bagi mereka untuk menetap, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah. Tanah ini boleh jadi harganya, yaitu tanah pasir kalau kita pegang, harganya tidak seberapa. Jelas biji besi itu lebih mahal, biji emas lebih mahal lagi. Tetapi seandainya tanah itu ditukar menjadi besi, pening kita. Kalau siang hari panas, untuk tanam-tanam juga susah. Gimana menanam sementara tanahnya terbuat dari besi? Demikian pula kalau Allah menjadikan tanah itu dari bahan yang sangat mahal, yaitu emas, tak boleh juga kita tidur dengan sedap, karena emas akan memantulkan cahaya sangat kuat. Kita tidak akan tidur dengan nyenyak, dan seterusnya, berbagai kesulitan. Kalau tanahnya itu dibuat terlalu keras, segalanya akan susah. Tapi kalau tanahnya itu dibuat terlalu
lembut seperti air, kita tidak akan mampu menetap di atasnya. Goyang sedikit sudah celaka kita. Makanya Allah menjadikan bumi ini di antara ini dan itu, yaitu terbuat dari tanah. Dicangkul pun dia diam saja, dilubangi mau saja, ditimbun lagi juga mau, dan seterusnya. Ditanami rumah, terbentuk rumah. Kalau rumah ditanam di atas air, perlu kerja yang lebih keras lagi, dan seterusnya. Semuanya sudah diatur dengan bagus. Demikian pula pemanfaatan apa saja yang di atas tanah. Demikian pula pengambilan pelajaran. Sekedar satu butir tanah, kalau kita lihat, karena jelas rata-rata dari kita sudah sekolah, lihat dengan mikroskop itu. Dan dulu bapak saya juga bawa mikroskop pulang. Jadi sejak kecil memang kami sudah biasa disuruh tengok-tengok macam itu. Melihat di dalam satu butir tanah itu ternyata terbagi menjadi partikel yang beraneka ragam. Ada tanda kekuasaan Allah di situ. Baik. Itu semua menunjukkan tentang bersendiriannya Allah Ta'ala di dalam penciptaan. Betul-betul pengaturan yang diatur oleh satu zat saja. Seandainya yang mengatur itu lebih dari satu zat, niscaya tidak mungkin mereka akan menghasilkan sesuatu yang serasi. Karena kalau Tuhan yang sebenar, dia tidak mau untuk berbagi kekuasaan dengan yang lain, menunjukkan kekuasaannya terbatasi. Saya ingin ini, salah, saya kreasi saya lebih baik, saya mau yang ini. Akhirnya kacau seperti itu. Baik. Menunjukkan hanya satu saja pencipta itu. Baik. Di dalam penciptaan dan pengendalian, pentadbiran, dan di dalam itu semua ada penjelasan tentang kekuasaan Allah yang agung, yang dengan itu biha dohirnya kembali ke kekuasaan Allah. Yang dengan itulah Allah mencipta para makhluk. Allah mencipta dengan kekuasaannya. Dan juga di dalamnya ada hikmah dia, yang dengan itu dia memantapkan penciptaan tadi. Segala penciptaan itu ada hikmahnya. Kenapa? Untuk nyamuk seteronya kecil, untuk gajah seteronya besar. Kalau dibalik, celaka nanti nyamuknya. Sorry, tak boleh terbang. Gajah kalau minum tapi seteronya nyamuk, sudah pening dia. Segalanya sudah diatur. Demikian pula Allah memperbagus itu semua. Ada burung yang kecil tapi sangat cantik, sangat indah sedap dipandang mata. Ada burung yang sangat tidak cantik, tapi dengan sebab itu dia tidak dikejar siapapun. Semuanya ada hikmahnya. Demikian pula pengaturannya. Dan juga menunjukkan tentang ilmu dia, menunjukkan tentang rahmat dia. Sekian banyak orang yang sakit, setelah berdoa maka dia disembuhkan. Sekian banyak orang yang fakir, kesulitan, kesempitan, kemudian tatkala dia berdoa, tahu-tahu datang kelonggaran. Ini menunjukkan rahmat Allah itu ada. Yang mana dengan itu Allah meletakkan apa yang dia letakkan kepada para makhluk, berupa manfaat-manfaat para makhluk. Hatta apa itu yang sering mengganggu kita, membuat kita bengang, marah-marah, yaitu nyamuk. Ada manfaatnya. Berapa banyak orang yang jadi kaya dengan sebab nyamuk. Ya, buat syarikat-syarikat obat nyamuk itu. Baik. Bahkan ada yang jadi profesor dengan sebab membuat disertasi masalah nyamuk. Jadi profesor dia, dimuliakan banyak orang. Semuanya ada hikmahnya. Baik. Ada juga yang melampau, sengaja menternak nyamuk untuk kemudian menyerang orang lain. Nah, itu jahat, dolim. Semuanya boleh jadi senjata. Na'udzubillah. Memang ini cabaran. Dan di dalamnya ada kemaslahatan mereka. Ada hewan yang boleh untuk ditunggangi, ada hewan yang tak boleh ditunggangi tapi boleh diambil bulunya. Ada juga hewan yang tak boleh ditunggangi, tak diambil bulunya tapi telurnya kita pakai, dan seterusnya kita manfaatkan. Semuanya ada manfaatnya. Dan juga untuk kepentingan mereka. Bahkan ju'lan, apa itu? Kumbang yang suka membuat kotoran jadi bola itu, lalu ditanam. Baik sekali dia itu. Coba kalau tak ada hewan macam dia, manusia tak mampu untuk mengurusi seluruh kotoran di dunia ini. Kekuatan dan kemampuan mereka terbatasi. Tapi ada hewan yang tak pernah minta gaji bulanan, kerja seperti itu. Baik dia buat bola, pas tu dimasukkan dalam tanah. Baik, semuanya ada hikmahnya, dan itu dibahas Ibnul Qayyim dalam kitab-kitab tadi. Maka di dalam peristiwa itu semua, dan itu baru penjelasan yang sangat ringkas, ada dalil yang sangat mendalam tentang sempurnanya Allah dan tentang
haknya dia untuk disendirikan di dalam peribadatan. Ya, makhluk itu semua dari besar sampai kecil Allah yang mencipta. Lalu kenapa orang menyembah dewa Shiva, dewa Wisnu, dewa Brahma? Ada yang tak puas dengan 3 dewa, buat dewa lain lagi, dewa matahari. Banyak, masing-masing kelompok punya idea sendiri. Perlu Tuhan satu lagi kot, dewa Ganesha kot, atau apa aja aneh-aneh. Ada yang perempuan tak puas, kenapa semua dewa? Oh, ada dewi lah, dewi apa itu. Baik. Ya, akhirnya betul-betul tersesat orang. Bersendirian, karena dialah yang bersendirian di dalam mencipta, mengendalikan dan menegakkan seluruh urusan hambanya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.